Iya, Dengar suaranya? dengar. Dengar. Sudah dengar Ustaz. Balas diketik. Nah, sudah dengar Bu ya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menyambung kajian kita pada makharijul huruf. Kita ulangi Makrizol. sedikit materi kita yang telah lalu Dah. terkait dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Yang pertama ada namanya al-jauh, yaitu huruf yang keluar dari rongga mulut ataupun rongga tenggorokan. Hurufnya yaitu huruf mad, waw, dan ya. Alif sebelumnya berbaris fathah, waw sebelumnya berbaris dhammah, kemudian ya sebelumnya berbaris kasroh. Contohnya nanti pada huruf hamzah misalnya a, i, u, a, i, u. Kemudian yang kedua, makhraj yang kedua namanya makhraj al-halqi atau halaq. Ada tiga bagian. Yang pertama nanti ada aqsal halqi, yaitu bagian pangkal atau bagian paling bawah kemarin, bagian paling bawah daripada tenggorokan. Hurufnya hamzah ha, hamzah ha. Kemudian bagian wastul halqi atau bagian tengah tenggorokan. Hurufnya ada dua, ain, ha, ain, ha. Kemudian bagian yang atas adnal halqi atau bagian ujung tenggorokan atau bagian atas. Kalau kita bagi tiga, ada bawah, ada tengah, ada atas. Nah, bagian atas itu nanti ghain, kho, ghain, kho, ghain. Bentar. Ada yang belum kedengaran. Cik, cik, sudah terdengar suaranya, ibu-ibu sekalian? Sudah terdengar? Udah Ustaz. Sudah terdengar, ibu-ibu ya? Kita lanjutkan pada makhraj yang ketiga, yaitu makhraj lisan atau makhraj lidah. Nah, perhatikan ibu-ibu sekalian, sahabat tahsin, huruf lisan ini adalah huruf yang paling banyak keluar daripada lisan. Kurang lebih ada 18 huruf yang keluar dari lisan. Jadi kalau kita umpamakan lisan kita atau lidah kita seperti ini, nah nanti ada kurang lebih seperti ini ya ibu-ibu, sahabat tahsin. Nah nanti ada bagian pangkal lidah atau bagian yang paling bawah yang dekat kepada tenggorokan. Kalau dia nanti seperti ini, maka ini bagian yang paling bawah. Ini kita anggap nih bagian yang mendekati gigi. Nah ini bagian aksol lisan atau bagian pangkal lidah. Kemudian nanti bagian yang kedua, bagian wastul lisan, yaitu bagian tengah lidah. Di pangkal, kemudian tengah. Kemudian nanti ada hafatul lisan, bagian pinggir lidah, bagian tepi lidah. Nanti bagian tepi lidah atau pinggir lidah. Kemudian nanti bagian yang ujung namanya torful lisan, bagian ujung lidah. Saya ulangi, huruf lisan atau huruf lidah itu adalah huruf yang paling banyak makhrajnya. Ada kurang lebih 18 huruf. Nah, kalau kita ibaratkan lidah kita seperti ini, di bagian bawah di sini namanya bagian aksol lisan atau pangkal lidah. Kemudian yang kedua bagian wastul lisan atau bagian tengah lidah. Kemudian bagian tepi sebelah kanan atau sebelah kiri namanya torful lisan atau bagian tepi lidah. Kemudian bagian yang ujungnya sini namanya torful lisan atau ujung lidah.
Jadi kalau kita lihat di situ sudah disampaikan ada bagian yang merupakan akar lidah atau bagian bawah atau pangkal lidah. Kemudian ada bagian pertengahan lidah, kemudian ada bagian tepi lidah, ada bagian ujung lidah. Baiklah Ibu-ibu, saya ulangi kembali, huruf lisan itu kurang lebih ada 18, kemudian terbagi menjadi 4 bagian. Ada bagian pangkal lidah, ada bagian tengah lidah, ada bagian tepi lidah atau sisi lidah, baik tepi sebelah kanan atau tepi sebelah kiri, kemudian ada bagian ujung lidah. Baiklah Ibu-ibu sekalian, sahabat tahsin, kita mulai dari awal, yaitu bagian pangkal lidah. Huruf pangkal lidah atau akson lisan, hurufnya ada yang pertama nanti hurufnya huruf Q. Nah, huruf Q ini berada bagian di awal atau bagian pangkal lidah. Nah, ini dia menempel ke langit-langit bagian yang lunak, bagian atas. Jadi dia dinaikkan, menyebutnya Q, 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 Q. Kita latih qatiqu baq qan qaniqna minal muqni maqiqan qaniqa. Itu bagian yang pertama dari pangkal lidah. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf kaf. Huruf kaf ini sama seperti huruf O, cuman dia agak naik sedikit ke bagian atasnya. Nanti kalau ada anak lidah itu bagian atasnya sedikit. K, 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 O, K, O, K. Jadi kita ulang dari huruf O, qatiqu baq قَنْقَنِقَقْنَا مِنَ الْمُقْنِ مَقِيقًا قَانِقًا. Kemudian yang kedua nanti ada huruf kaf. Huruf kaf. Kaki kubak. Ada yang dia biasanya mempelajari huruf kaf ini seolah-olah ada hamas atau nafas yang mengalir tapi tidak terlalu berlebihan. Tidak boleh kaki kubak semacam udara, itu tidak benar. Yang dibenarkan adalah mengalirkan udara tapi tidak terlalu berlebihan. Cara menyebutnya kaki kubak kani kakna minal mukni maki kanika kanika, huruf kaf. Jadi yang pertama ko, yang kedua k. Pertama ko, yang kedua k. Dan duanya ini ketika menyebutkan huruf ko, dia ditebalkan. Ini bagian yang pertama dari huruf lisan. Disebut dengan akson lisan atau pangkal lidah. Bagian awal lidah. Bagian ko kemudian naik sedikit menjadi k. Ko, k. Ko, k.
Baik Ibu-Ibu, sebelum kita lanjut ke bagian yang kedua, kita coba dulu beberapa orang untuk mencoba menyebutkan makhraj daripada huruf pangkal lidah atau aqsal lisan. Kira-kira ada yang bersedia, Ibu-Ibu? Coba tunjuk tangannya, angkat tangan. Oke. Baka. Suaranya kok kurang Apa ini? jelas ya? Kurang besar ya? Kurang dengar suaranya, Bu. Kurang besar suaranya Ustadz. Kurang Baka. Coba Ibu Rita, silakan Ibu Rita coba. Halo? Nah, Ibu Rita coba menyebutkan kira-kira makhrajnya itu sudah diketahui tempat keluarnya huruf O dengan K. Bak. Di bagian paling dalam daripada Bisa. lisan atau di pangkal lidah kita yang paling dekat dengan tenggorokan. Jadi O. Qaqitu baq. Qaniqna minal muqni maqiqan qaniqa. Ini Hajah Risnawati belum dengar suaranya ya. Ibu Nina Noviati. Coba Ibu Nina, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qaqiqubaq. Kukong koni kokna minal muk ni maki kong koni ko. Ya, Ibu Nina, jazakillah. Tinggal ditebalkan, Bu ya, tinggal ditebalkan. Ya Ustaz. O agak ditekan. Karena dia bagian yang paling dalam. O. Jadi agak tebal. Qaqiqubaq. Qaqiqubaq. Silakan huruf kafnya, Bu. Qaqiqubaq. Kukong koni kokna minal muk ni maki kon koni ko. Maqiqan maqiqan qaniqa. Maqiqan qaniqa. Ya. Lanjut Bu, huruf kaf. Huruf kaf. Kaki kubak. Back. Ada yang mengalir tapi tidak terlalu berlebihan. Enggak jelas. Kaki bak. Kaki kubak. Tukang kanikak naminal muk ni maki kang kanika. Terima kasih Ibu Nina Noviati. Silakan Ibu Susi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Matikan aja kamera. Maaf ya Ustaz. Huruf aqsal lisan atau pangkal lidah. Mulai dari qaf ya Ustaz. Ya, ko. Agak tebalkan huruf ko-nya dan bedakan pada huruf kaf. Baik Ustaz. Qaqiqubaq.
miqaqana minal muqani maqiqan qaniqa. Tadi qalqalahnya tidak terlalu jangan terlalu besar. Jadi walaupun nanti ada pembagian qalqalah atau huruf yang memantul, salah satunya huruf qaf, dia tidak terlalu, misalnya baqqa. Nah, jadi seolah-olah ada huruf yang baru yang dikeluarkan atau diucapkan. Baqqa. Nah, jadi baqqa. Qa-nya itu dia macam huruf yang baru. Jadi dia qaqiqu baqqa. Baqqa. Memantul di makhrajnya saja, tidak perlu baqqa. Nah, jadi dia macam dua huruf. Jadi qaqiqu baqqa. baqqa. Terus Qaqiq. qaniqaqna minal muqni. Saya ulang, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Qaqiqu baqqa. 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 Ustaz. Ya Ibu, lanjut. Iku baqqa. Qaniqan minal muqani maqiqan qaniqa. Alhamdulillah makhrajnya sudah dapat Bu ya. Dipertahankan, tinggal melatih kembali makhrajnya. Artinya nanti yang harus kita pahami adalah tempat di mana makhraj itu keluar. Tinggal nanti seiring berjalannya waktu kita terus melatih, terutama dalam membaca Al-Quran tetap dipraktekkan. Mungkin dua saja dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pembagian yang kedua, tadi kan bagian pertama itu pangkal lidah. Nah, sekarang bagian yang kedua huruf wastul lisan atau bagian tengah lidah. Bagian tengah lidah. Jadi di tengah-tengah lidah kita itu, kalau kita umpamakan lidah kita seperti ini tadi, kalau yang bagian atas ini adalah bagian pangkal lidah. O, ka, o, ka. Kemudian bagian tengah. Bagian tengah lidah ini hurufnya ada 3. Pertama huruf jim. Jadi ji, 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 ji atau jim, aj, 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 aj. Nah, misalnya kita buat jim. Di mana makhrajnya? Makhrajnya itu menyentuhkan bagian tengah lidah itu ke langit-langit bagian atas. Ja, 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 ja. Jadi kalau kita coba latih, jaji jubaj, jaji jubaj. Sama seperti huruf qa yang dia merupakan huruf qalqalah, tidak perlu terlalu over atau berlebihan memantulkan huruf jim. Jadi nggak boleh jaji jubaj, baj, itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan memantulkan jaji jubaj, baj, jaji jubaj. Jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Itu huruf jim. Kemudian yang kedua huruf shin. Shin. Nah, shin ini murni huruf lisan atau lidah. Tidak ada hubungannya dengan huruf dua bibir atau syafatain atau dua bibir. Jadi tidak perlu mengucapkan huruf shin itu monyong. Misalnya sha, sha, sha. Jadi
Bibirnya ini tidak perlu monyong. Sya, sya, sya. Karena dia tidak ada hubungannya dengan dua bibir. Karena ini murni huruf yang keluar dari lisan atau lidah. Jadi mengucapkannya sya, 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 sya. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shash, na, minal, mush. Ada yang mengalir. Mush, namanya tafashi. Mush, ni, mashi, shan, shani, sha. Sha. Jadi sha. Sha, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shash, na, minal, mush. Ni, mashi, shan, shani, sha. Itu huruf yang kedua yang keluar dari tengah lidah. Kemudian yang ketiga huruf ya. Begitu juga. Jadi dia di tengah bagian lidah. Ya, yi, yu, bai. Yu, yan, yani, yaina, minal, muini, mayi, yan, yani, ya. Ya, ya, ya. Ada sakit mataku. Jadi hurufnya ada dua, ada tiga. Ada huruf jim, ada huruf shin, kemudian ada huruf iya. Yang pertama tadi jim, bagian tengah lidah menyentuh bagian langit-langit, bagian atas. Kemudian yang kedua, Bisukan. Nggak denger lagi aku bisukan. Bisu lah dia. Iya lagi. bagian tengah lidah, maaf ibu-ibu, bagian tengah lidah tadi mengucapkan huruf jim tadi, bagian tengah lidah menyentuh bagian atas, langit-langit. Kemudian mengucapkan huruf shin, yaitu bagian tengah lidah juga, dia seolah-olah mendekat ke langit-langit bagian atas sambil menghembuskan udara. Sya, sya, sya. Nanti udara itu atau istilahnya tafashi. Jadi sya. Kemudian mengucapkan huruf ya, yaitu menggerakkan anak lidah, menggerakkan bagian tengah lidah seolah-olah juga menyentuh bagian langit-langit bagian atas. Kita ulang satu-satu. Pertama jim. Jaji, jubaj. Jujan, jani, jajna, minal, mujani, maji. Maji, jan, jani, ja. Kemudian shin. Syashi, shubash. Nah, huruf shin lagi-lagi tidak ada hubungannya dengan huruf dengan bibir. Maka dia murni bagian tengah lidah. Syashi, shubash. Shushan, shani, shash, na, minal, mush. Ni, mashi, shan, shani, sha. Kemudian huruf ya. Ya, yi, yu, bai. Yu, yan, yani, yaina, minal, muini, mayi, yan, yani, ya. Itu huruf yang kedua, bagian tengah lidah. Tadi ada bagian pangkal lidah, hurufnya dua, o dengan k. Kemudian bagian tengah lidah, hurufnya ada tiga, jim, shin, ya. Baiklah, ibu-ibu sahabat tahsin, kita coba untuk melatih huruf yang kedua, bagian yang kedua daripada huruf lisan. Tadi Ibu Hajah Nurlela, coba Ibu Hajah Nurlela. Ibu Aryani duluan. Ibu Aryani. Silahkan Ibu Aryani. Ya Pak Ustadz.
Nah, coba Ibu huruf makrotnya sudah paham Ibu kan? Ya, insya Allah Ustadz. Bagian mana tadi Bu? Tengah lidah Ustadz. Nah, tengah lidah Bu. Coba huruf jim. Bismillahirrahmanirrahim. Jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Nah, nanti ada ikhfa, walaupun belum masuk kita kepada hukum ikhfa, dia ikhfa itu maknanya samar. Artinya kalau dibagi dua nanti bisa 60-40 atau 40-60 atau 50-50. Misalnya jujan, jadi nggak boleh jujan, nggak boleh, tapi jujan jani jajna minal jujan jani jajna minal mujni. Nah, gitu Bu ya. Coba satu lagi Bu, huruf shin. Shin. Huruf sin. Huruf shin. Coba kita pindahkan ke Bu Nurul Maghfirah. Bu Nurul Maghfirah. Iya, Pak Ustadz. Ya Bu, coba huruf shin. Ya, bash. Bash, tidak perlu bash. Syashishu bash. Tetap di makhrajnya. Bash. Ya, bash. Rusan shani shasna minal mushki mashi shani sha. Oke Bu, terima kasih. Coba satu lagi Bu, huruf iya. Huruf iya. Ya, bay. Yu yani yaina minal ya. Ya, terima kasih jazakillah Ibu Nurul. Coba Ibu Ummi Yuni, Ibu Ummi Yuni. Kan ini. Silakan Ibu Ummi Yuni. Tidak terdengar. Coba Ibu Aziza. Ibu Aziza. Belum hafal, Ustaz. Belum hafal Ibu? Ya, siapa lagi Ibu? Kira-kira yang Ibu Wulan, coba Ibu Wulan. Bu Wulan R. Kitty. Ya, mau ngapain ini? Kedengar. Tapi Jaji jubaj jujan jani Siapa? Nah, Ibu Nina, silakan Ibu Nina. Coba huruf shin Bu Nina. Nah, gitu dia. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. hubungkan WhatsApp kita kemari. Klik yang ini ya. Dan dia punya tuh ya. Nah, kliknya aja. Bisa tinggal ikuti aja, luncurkan dia ada. Itu di unmute itu di apa? Tolong dihidupkan Bu Nina. Di unmute itu suaranya. Astagfirullah, terus nggak dengar dia. Silakan Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Sasi subas
Sya, su, sya, sya, sa, sya. sa, Bagian tengah lidah. Tadi kan bagian pangkal, Bu, kan? sa, Bagian pangkal. Ah. Nah, majukan sedikit bagian tengah lidah. Sya, sya, sa, sya. sa, si, su, bas, Bash, su, bas, sya, shi, shu, bash. sa, si, su, bas, su, san, sani, sas, na, minal, mus, ni, masi, san, sani, sa. Masih terdengar seperti huruf sa, ya. Jadi dia seolah-olah lidah kita itu agak seperti Lidahnya, melengkung Ustaz. dia. Sya, sya. Tidak dikeluarkan juga, Bu, tapi di dalam bagian tengah lidah seperti seolah-olah menyentuh bagian atas langit-langit. Kalau tadi dia Sa, jim itu kan betul-betul menyentuh. ya, Kalau ini dia ya. seperti menyentuh tapi tidak menyentuh. Seperti menyentuh atau agak lebih dekat. Jadi sya, sya, Sa, sya, shi, Enggak juga kehidupan. sa, si, su, bas, su, san, sani, sas, na, mina, mus, ada dia mengalir namanya Iman. tafashibu. Sya, shi, shu, bash, bas, shu, shang, shani, shash, na, minal, mush, ni, mashi, sya, mashi, shan, shani, sya. masih nggak dikeluarkan lidahnya ya. Nggak dikeluarkan, Bu. Dia tetap tidak ada hubungannya dengan bibir. Ini yang pertama. Jadi nanti ada orang yang mengucapkan sya, sya. Seolah-olah bibirnya ini ngikut. Sya, sya. Jadi bibirnya ini tidak mengikut, tapi bagian lidah saja. Sya, Sa, sya, sa, sya, shi, shu, bash, sa, sya. sa, si, su, bas, su, san, sani, sas, na, mina, mus, ni, masi, san, sani, sa. Belajar lagi ya Ustaz. Ya. Fasi. Nanti diperbaiki kembali, Bu Nina, ya. Ya Ustaz. Syanya itu dia nanti kan ada yang pakai titik, ini yang pakai titik, ada yang tidak pakai titik. Itu dia baru seperti huruf S, sa, sa. Tapi itu pun ada makhrajnya. Dan itu makhrajnya sama seperti ini Bu Irma. Ibu Irma itu nanti ada di grup, Bu. Di grup boleh ditengok, ada sudah di-share. Baiklah Ibu-ibu, kita sambung lagi. Bagian yang ketiga dulu, Bu, ya. Nanti baru di akhir kita akan coba lagi satu persatu. Nah, bagian yang ketiga namanya hafatul lisan. Hafatul lisan maknanya tepi bagian lidah. Jadi kalau dia seperti ini, kalau kita lidah tadi saya ulangi, di sini bagian di sini bagian pangkal lidah, di sini bagian tengah lidah. Nah, kita masuk ke tepi lidah atau disebut dengan hafatul lisan. Jadi bagian sini. Hurufnya ada dua. Hurufnya ada dua, yaitu huruf dhad dan lam. Bagian tepi sini, bagian tepi lidah ini kita bagi dua. Kalau bagian dari pangkal lidah, kemudian sampai ke tengah-tengah lidah, tapi ini untuk yang tepi, itu hurufnya dhad, 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 dhad. Kemudian dia boleh nanti menyentuh bagian gigi geraham bagian kanan atau gigi geraham bagian kiri atau keduanya. Bisa dilihat atau ditampilkan gambarnya huruf dhad.
Sudah? Sudah ditampilkan huruf dot? Coba ibu-ibu sudah dilihat bagian makhraj huruf dot? Belum Belum, ada Ustaz. Ustaz. Belum ada, Belum. Ustaz. Coba dilihat, ditampilkan, boleh ditampilkan? Belum di share screen. Ada Belum gambarnya? ada belum ada Ustaz. Operator, Sudah, tolong Ustaz. di-share. Sudah. Sudah, Bu. Nah, ini baru. Boleh diperhatikan, Bu. Itu kan ada huruf dot. Kita lihat bagian giginya. Coba bagian gigi. Di situ kan ada bagian kanan, ada bagian kiri. Lidahnya itu kira-kira mengarah ke bagian mana, Bu? Enggak, yang tadi sudah betul, yang tadi sudah betul. Nah, itu. Coba ke atas lagi sedikit. Enggak, ke bawah. Yang ada tanda panahnya, yang ada tanda giginya itu, Bu. Sebelah kiri, Ustaz. Nah, itu dia mengarah ke sebelah kiri, Bu, ya. Jadi ke kiri boleh, ke kanan boleh, atau misalnya lidah kita lebarkan menyentuh bagian kanan dan kiri juga boleh. Paham, Bu, ya? Tapi dia setengah saja. Bagian setengah, kan ada yang bagian garis yang hitam. Nah, itu bagian situ. Batasnya menyebutkan huruf dot. Jadi bo, bo, du, belt. Ingat, dot itu bukan qalqalah, jadi dia tidak perlu dipantulkan. Du, belt. Du, dong, doni, dot, na, minal, mutni, madi, dong, doni, do. Itu dot. Nah, perbedaannya dengan huruf yang kedua yaitu huruf lam, bagian dari yang tanda hitam sampai ke ujung. Tapi dia menyentuh bagian bagian ujung sisi daripada langit-langit. Jadi la, li, lu, bal, lulang, lami, lanna, minal, mulmi, mali, lanna, nila. Jadi bagian sisanya. Kalau bagian antara yang ini, bagian yang tepi lidah bagian sini, sampai sini, kita anggaplah bagian sini. Nah, ini huruf dot, bagian tengah. Sisanya nanti bagian atas ini menyentuh bagian langit-langit, itu huruf lam. Jadi lalilu, dadidu, bel, dudang, dani, dotna, minal, mutni, madidan, dani, do. Lalilu, bal, lulan, lami, lanna, minal, mulmi, malilan, lanila. Jadi makhraj untuk bagian tepi lidah ada dua huruf, yaitu huruf dot, kemudian huruf lam. Nah, silakan ibu-ibu, kita coba satu-satu angkat tangannya melalui screen. Ibu Nurul Maghfirah. Silakan Ibu Nurul Maghfirah. Nanti Ibu Rita, setelah ini Ibu Rita. Ibu Yanti. Ibu Nurul, silakan huruf dot. Nggak dengar suara Bu Nurul itu, tolong operatornya. Ibu Nurul. Ya, silakan Ibu Nurul huruf dot. Sebelumnya Ibu Nurul sudah tahu makhrajnya di mana kan? Udah. Coba Bu, silakan Ibu.
Badri zubat dudambani dodna minal mudni madidan danidah. Nah, tetap pertahankan makhrajnya. Nah, jadi dia kadang-kadang dalam melatih huruf ini awalnya betul, tengahnya betul, ujungnya tak betul. Nah, kenapa? Karena tidak mempertahankan makhraj. Jadi dia tidak apa lama-lama, lambat-lambat juga tidak mengapa. Misalnya do, do, di, du, bel, du, don, doni, dodna, minal, mudni, madi, don, doni, do. Silakan ulangi, Ibu Nurul. Badri zubat dudambani dodna minal mudni madidan danidah. Ya. Nah, ini banyak yang belum hafal ini Bu ya. Coba untuk bacaan latihannya ada, Pak Moderator. Bacaan untuk latihannya. Yang I, U, Ba. Coba silakan Ibu cari latihan itu biasanya ada Bu. Coba cari di internet. Di sini tidak bisa pula nih bukanya. Makanya itu belum bisa ngikutin Ustaz, belum hafal bacanya awalnya. Coba Ibu cari misalnya di Google latihan huruf hijaiyah. Gak ada bacaannya Ustaz. Belum hafal. Sebentar Bu ya, kita cari coba. Ustaz, linknya kirim ke grup aja. Sebentar ya, saya kirim dulu ke apa? Kalau yang dari grup tadi, Coba itu apa Pak operator tolong di apa Pak moderator silakan coba ditampilkan. Ya sambil menunggu coba siapa lagi Bu? Oh, Bu Yanti coba Ibu Yanti Handayani silakan Ibu coba. Tolong di unmute Ibu Yanti itu masih mute. Nah, silakan Ibu. Ya. Dodidu abad. Bal Ulang ya. Dodidu bal Dubad. Dudon doni dodna minal mudni madidon doni do. Alhamdulillah. Satu lagi Bu, huruf lam. Lalilubal. Lulan lanilana minal mulni malilan lanila. Malilan lanila. Dia idgham bila gunnah. Lanila. Bagi ibu-ibu saya nggak nampak kalau tunjuk tangannya dari cam. Jadi harus dari apa? Dari raise hand. Dari apa? Dari aplikasi Zoom meetingnya. Ya, alhamdulillah terima kasih Bu Yanti dipertahankan terutama huruf dotnya Bu ya. Dot. Jadi istiqomah pada makhrajnya. Silakan Ibu Nurlela. Ih, kenapa nggak panggil? Baik, Ustaz. Huruf apa, Ustaz?
Ibu-ibu yang yang dia raise hand-nya dari kamera nggak nampak, Bu. Coba raise hand-nya nanti di di aplikasi Zoom Meeting. Ibu Nurlela, Huruf apa Ustadz? huruf dot, dot. Oke, Ustadz. Ya. Dudibal. Dudibal. Naminal mudni madidanido. Alhamdulillah, Bu Nurlela. Tetap istiqomah, Bu, ya. Pertahankan makhrajnya. Ya, insya Satu Allah. lagi, Bu. Huruf lam. Yuk. Lam. Lalilubal. Lulan lanina. Lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Alhamdulillah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya Ibu Maharani. Ibu Maharani, coba Ibu Maharani. Enggak loh. Dari tadi aku. Bilang. Bodibau. Budong. Bau. 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 Bodibau. Budong. Bonibot. Naminal mu. Ni madibong. Bonibot. Ya, tetap dipertahankan, Ibu, ya, Bu Maharani. Sifat daripada huruf dot ini dia mutbaqah, menempel. Jadi tetap menempel. Dodi, dodi, du, dot. Dodi, du, dot. Tetap menempel. Satu lagi, Bu. Ibu huruf lam. Lalilubal. Lulan. Jangan di ujung tapi di tepi lidah, Bu. Jangan di ujung lidah, jangan la. La ini kan dia kita nyebutnya la berarti di ujung lidah. Sedangkan huruf lam itu dia di tepi lidah, menyentuh bagian langit-langit. Bagian tepi langit-langit. Jadi la. Kalau dia la dengan la beda. La. Kalau dia la salah, tapi la. Lalilubal. Lalilubal. Lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Alhamdulillah. Jazakillah Ibu Maharani. Ibu Ita Armawati. Armawita, Pak. Armawita. Maaf, Silakan, Pak, Ibu. saya sudah telat. Tadi telat karena lama dapat share ininya, link Zoom yang hari ini. Oh gitu. Saya kira yang kemarin nggak masuk-masuk. Yang baru, Bu, diperbaharui. Silakan, Ibu. Ya, saya belum dapat tadi. Jadi maaf telat ya, Pak. Oh begitu, Bu, ya. Ya. Nah, Ibu. Jadi di huruf apa, Pak? Gimana, Ibu? Huruf apa, Pak? Huruf Di huruf dot. Dot. Ya. Maaf, sambil mengikuti, mudah-mudahan ada yang saya dengar tadi sedikit. Mohon bimbingannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dad-di-du-bad du-dan dani-dad naminal mudni madidan dani-dah. Nah, tadi moodnya itu dia mood. Jadi nggak boleh mood. Jadi mood ni madidan danidah. Berarti ya Ustadz. Mudni. Apa sudah Maldi madidan danidah. Ya, alhamdulillah Ibu Ita. Kita lanjut Ibu Yani. Coba Ibu Yani. Huruf lam.
Lam. Waduh. Ibu Yani coba dihidupkan, Pak Moderator. Dah. Tidak kedengar. Coba Ibu Kiki. Huruf Dot. Coba ulangi lagi Bu, ulangi. Bo. Bagian mulutnya tidak perlu mereng, ya. Jadi nggak boleh bo. Tapi bo. Badidu bel. Bo. Nggak boleh mereng. Kalau dia bo, gitu kan mereng. Jadi badidu bel. Mulutnya nggak perlu terbuka, jadi maldi, jadi nggak boleh maldi don do. Erlihati dulu Ustaz. Alhamdulillah Ibu Kiki, terima kasih Bu. Dek Sarifah, Ibu Sarifah, coba Ibu Sarifah. Ibu Sarifah Nur. Sudah disebutkan. Masih di unmute ya. Baiklah Ibu-Ibu, kita lanjut sedikit lagi. Bagian yang keempat. Nah, saya ulangi dari awal. Halo. Saya ulangi bagian yang pertama, bagian pangkal lidah. Pangkal lidah. Kemudian yang kedua, pangkal lidah ini hurufnya O, K. Oke. Kemudian bagian yang kedua, bagian tengah lidah ataupun wastul lisan, bagian tengah lidah Ibu-ibu. Dia hurufnya ada jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Kemudian yang ketiga yang barusan kita praktekkan tadi, bagian hafatul lisan atau bagian tepi lidah. Bagian yang tepi lidah, bagian yang dekat dengan kepangkal lidah, tepinya ini yaitu huruf dot. Bagian yang tepi lidah mau ke arah ujung lidah, huruf lam. Tapi dia tidak sampai ke ujung lidah. Nah, jadi bagian pangkal lidah yang pertama, yang kedua bagian tengah lidah, yang ketiga bagian tepi lidah. Nah, yang keempat, ini yang paling banyak dan berdekatan, yaitu huruf yang keluar dari ujung lidah. Nah, ujung lidah. Yang pertama kita lihat, coba dibuka screen-nya, itu huruf nun. Huruf nun. Nun. Nah, huruf nun ini bagaimana mengucapkannya? Yaitu bagian ujung lidah. Nah, kalau disebutkan bagian ujung lidah berarti bagian lidah kita yang paling ujung. Bagian yang paling ujung. Kemudian kemana dia menyentuh? Dia menyentuh bagian langit-langit dekat makhraj lam. Jadi dia agak berdekatan. Jadi dia menyentuh bagian antara gigi seri, kemudian dan bagian dagingnya. Antara gigi seri dan bagian yang berdaging. Atau menyentuh bagian gusi namanya ya. Gusi atau tempat tumbuh gigi seri bagian atas. Jadi menyebutnya nun. Nun.
nun, nun. Jadi tempat gigi seri bagian atas itu yang ada dagingnya, dari dalam kita sentuhlah bagian ujung dengan menggunakan ujung lidah. Maka dia nun, nun. Nah, ini tidak begitu sulit. Nun, nun. Jadi nani nuban, nunan nani nan naminal munni maninan nanina. Itu bagian huruf nun. Kemudian bersamaan dengan itu juga nanti ada huruf ro. Huruf ro. Yaitu tempatnya sama, cuman dia agak naik sedikit. Bagian ujung lidah menyentuh bagian gusi atau bagian daging yang berdaging di atas gigi seri. Jadi dia di atasnya sedikit. Kalau nun ro, nun ro, nun ro, menggunakan ujung lidah kita. Jadi nun ro, nun ro, rori rubar. Karena ro ini sebelumnya berbaris fathah jadi agak tebal. Rori rubar, ruran roni ror naminal mur. Nah, diminimalisir getarannya. Jadi tidak boleh bergetar terlalu banyak atau berlebihan. Seperti roriru. Nah, itu dia terlalu banyak getarannya atau terlalu banyak R-nya. Rori, ro, ri, ru, bab. Ruron, rori, ror, naminal murni. Mariron roniro, mariron roniro. Itu dia yang pertama daripada ujung lidah, yaitu menyentuh bagian gigi seri bagian atas yang ada dagingnya. Jadi ada dagingnya antara daging dan ujung gigi seri bagian atas. Nun ro, nun ro, agak naik dia ke atas. Nun ro. Di situ di screen kita lihat dia bagian ro agak naik sedikit karena ada itu bagian hitam di atas gigi seri, dia lebih banyak menyentuh bagian dagingnya. Nun ro. Kemudian bagian yang kedua daripada ujung lidah ini adalah bagian yang huruf yang menyentuh antara ujung lidah. Kemudian dia menyentuh bagian gusi juga, tempat gigi seri atas. Jadi dia di gigi serinya. Ta, kalau tadi kan dia menyentuh bagian dagingnya, sekarang menyentuh bagian gigi serinya. Dan ini ada 3 huruf. 3 huruf. Cuma nanti cara menyebutnya ada yang lidah kita landai, ada yang lidah kita menekuk. Misalnya yang bagian landai itu ta, da, ta, da, ta, da. Nah, ta, da, ta, da. Beda dengan huruf D. Kalau kita D kan agak ke dagingnya, D. Jadi kalau kita orang Indonesia mengucapkan kalimat duduk, maka ujung lidah kita menyentuh bagian daging, duduk. Tapi kalau orang Arab menggunakan makhraj dal atau D itu jadi dia duduk, duduk. Karena dia ujung lidah menyentuh bagian gigi seri, bagian atas, duduk. Di mana, di mana, di mana. Ya kalau kita kan di mana, berarti ujung lidah menyentuh bagian daging. Tapi itu huruf D. Sedangkan huruf dal berbeda dengan huruf D. Jadi
bagian yang kedua daripada ujung lidah, ta, da. Kemudian nanti ada yang lidah kita bergelombang, to. Makhrajnya sama. Ta, da, to. Ta, da, to. 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 Ta, da, to. Nah, kemudian nanti huruf ta ini, kalau dia berbaris sukun, dia ada hamas atau ada aliran, tapi tidak terlalu berlebihan. Latihannya, yang pertama huruf ta. Tati, tu, bat, tu, tang, tani, tat, na. Tidak boleh tats. Tats itu salah. Tapi tat, na, minal, ada hamas yang mengalir. Tutang, tani, tatsna, minal, mutni, mati, tan, tanita. Kemudian dal. Dadi, dubad. Dudang, dani, datna, minal, mudni, madidan, danida. To, ti, tu, belt, tu, tang, tani, tatna, minal, mutni, mati, tang, tani, to. Nah, ini bagian kedua daripada ujung lidah. Saya ulangi, ujung lidah bagian yang pertama, ujung lidah bagian yang pertama menyentuh bagian antara gigi seri dengan bagian daging. Nah, antara bagian gigi seri dan bagian daging, yaitu huruf nun. Kemudian naik ke atas sedikit saja, ro. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ujung lidah menyentuh bagian gigi seri, bagian atas. Jadi ta, da, to. Ta, da, to. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu ujung lidah. Berada di bagian gigi seri, bagian atas, tapi lebih ke bawah sedikit. Dan menyebutkan huruf ini dengan mengeluarkan lidah. Contohnya hurufnya itu adalah yang pertama sa, kemudian huruf yang kedua zal. Nah, jadi dia agak sedikit digigit, keluar sedikit. Tadi, zubat, susan, sani, sasna, minal, mus, nima, fisan, sanisa, zal, zazi, zubad, zuzan, dani, zazna, minal, mus, nimadzidan, zanidza. Yang ketiga, zo. Jadi zo itu agak dikeluarkan juga sedikit. Zodhi, zubad, zuzan, zani, zazna, minal, muzni, madzidan, zanidza. Itu bagian yang ketiga, yaitu bagian ujung lidah menyentuh bagian gigi seri bagian bawah. Kemudian bagian yang keempat, yaitu ujung lidah, dia menyentuh bagian gigi seri bagian bawah di dagingnya. Bagian di dagingnya. Kita lihat makhrajnya itu ada sin, 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 sin. Jadi menyebutnya
Sasisubas. Ini dia lebih tipis dan lebih mirip menyebutkan huruf yang dia ada desisnya. Berdesis. Sasisubas. Susan sanisasna minal muslimasi sansanisa. Kemudian huruf yang kedua so. So juga nanti ujung lidah menyentuh bagian bawah. So. So si su bas. Su sang sani sas na minal mus ni masi sang sani sa. So si su bas. Su sang sani sas na minal mus ni masi sang sani sa. Kemudian kawannya nanti ada zai. Jadi dia zai. Zazi zubaz. Zuzan zani zazna minal muzni. Mazizan zaniza. Nah, inilah huruf yang berada pada ujung lidah. Ujung lidah itu yang pertama nanti ujung lidah menyentuh bagian daging. Sedikit di atas gigi seri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ujung lidah menyentuh bagian gigi seri. Lebih kepada gigi serinya, bukan kepada dagingnya, tapi gigi serinya. Gigi seri bagian yang depan, yang bagian atas. Kemudian bagian yang ketiga daripada ujung lidah, yaitu ujung lidah menyentuh bagian gigi seri yang antara gigi seri ini. Jadi dia zal, ta, kemudian zo. Dan yang keempat, bagian yang keempat yaitu bagian ujung lidah menyentuh bagian bawah. Gigi seri bagian bawah. Jadi sa, so, kemudian huruf za. Baiklah ibu-ibu sekalian, sahabat tahsin. Nah, ini lisan ini hurufnya agak. Saya ringkas sedikit ibu-ibu. Mulai dari awal, lidah atau lisan terbagi 4. Pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, ujung lidah. Bagian pangkal lidah hurufnya 2. Apa hurufnya? Hurufnya ko, ka. Ko, ka. Kemudian bagian tengah lidah hurufnya jim, shin, ya. Bagian tepi lidah hurufnya 2 juga, yaitu huruf dot, bagian tengah lidah yang bagian dalam, bagian tengah lidah, bagian tepi lidah bagian dalam, kemudian bagian tepi lidah bagian luar hurufnya lam. Kemudian bagian yang keempat adalah ujung lidah. Nah, ujung lidah ini tadi sudah kita jelaskan ada 4. Yang pertama, ujung lidah menyentuh bagian gigi seri di atasnya, bagian dagingnya maksud saya, yaitu huruf nun dan huruf ro. Kemudian ujung lidah menyentuh bagian gigi seri, hurufnya 3, ta, da, to. Kemudian yang ketiga, ujung lidah menyentuh bagian gigi seri atas dan bawah. Dikeluarkan lidahnya sedikit. Jadi, tha, dha, zo. Tha, dha, zo. Kemudian yang keempat, bagian ujung lidah menyentuh bagian bawah gigi seri. Nanti hurufnya yaitu
sin, so, sin, sod, kemudian zai. Silakan dibuka, Bapak moderator. Kira-kira ada yang ingin bertanya, ibu-ibu sekalian, sahabat tahsin? Sebelum kita coba latihan, coba ada yang ingin bertanya dulu terkait huruf lisan. Ya, Ibu Sarifah Nur, coba Ibu Sarifah Nur. Ini Ustadz bacaannya itu nggak ada Ustadz. Jadi nggak bisa ngikutin. Yang tadi? Hah? Nggak ada, sudah satu kali di-share aja di dalam Mas. grup. Jadi kita nggak Sudah bisa di-share di ngikutin. dalam grup. Tadi saya udah buka grup juga, tapi nggak ada juga, belum ada. Hah? Udah saya tengok di grup, belum ada juga tadi. Tengok dari Sudah Google ada, Bu. nggak nampak Sudah mata ada. saya Ustadz. Sudah ada, Bu. Udah Baru ada, kirim tapi tadi. saya lihat belum. Coba Maaf tengok lah di kalau grup. udah ada. Coba dicek kembali Bu Sarifah. Iya, ya, Sudah makasih ada, Bu? Ustadz ya. Ya, itu Assalamualaikum. untuk latihannya, Bu. Ibu Yanti, ada yang ingin ditanyakan, Ibu Yanti? Ibu Maharani? Ustadz, yang tadi Ustadz bilang huruf sya itu ada sifat tafasyi itu apa ya Ustadz? Tafasyi ini dia seperti ini, Bu. Nah, itu dia tafasyi dalam bahasa Arab, tafasyi namanya. Berarti huruf yang lain yang seperti sa, ko, itu ada tafasyinya juga Ustadz? Kalau huruf yang lain namanya bukan tafasyi, tapi nanti ada sifat hames. Hames itu dia mengalirkan udara. Misalnya sin. Jadi bis. Nah, itu dia bukan tafasyi tapi hames, yaitu sifat, nanti akan kita pelajari sifat huruf. Kalau tafasyi dia jadi karena dia seperti berdesis yang berdesis gitu. Dan dia konkret pada huruf shin. Sebelum kita latihan, ibu-ibu sekalian, ada lagi Bu Maharani? Silakan Ibu, sebelum kita latih huruf-hurufnya, ada yang ingin bertanya tentang materi kita, huruf lisan? Angkat tangannya melalui aplikasi Zoom meeting kita. Ibu Yanti, silakan Ibu Yanti. Pak Ustadz, mahrot huruf to dengan ta, di mana beda ininya? Cara membedakan kita to dengan ta itu tadi. Nah, pertama dari segi makhraj, dia huruf yang makhrajnya itu bersamaan, artinya sama. Cuman cara mengucapkannya berbeda gitu. Kalau huruf ta, dia seolah-olah lidah kita itu, misalnya ini bagian gigi seri yang menutup, karena dia lidah kita itu menyentuh, dia menyentuh seperti ini, agak landai dia. Tapi kalau huruf to, dia nanti lidah kita agak bergelombang. Jadi kalau ta, 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 ta. Kalau dibuka gigi mulutnya ta. Tapi kalau dia huruf to, to, to. Jadi lidah kita ini agak seperti menempel. To, 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 to. Ibu Yanti, coba dihidupkan Pak Moderator. Iya Pak Ustadz. Gimana Bu? Sudah bisa dipahami? Nah, insya Allah Pak Ustadz. Tetap ingat Bu ya, makhrajnya tetap sama. Ada 3 tadi kan Bu? Apalagi Bu? Yang pertama apa? Ta dengan apa tadi ya? Satu lagi huruf? Da.
Dal. Nah, dal. Dia sama tuh Bu, makhrajnya sama. Jadi ta, da, to. Cuman to ini kan mengucapkannya to, to, Oh, to, to. Jadi lidah itu agak sedikit bergelombang. iya. Silakan ibu-ibu, sahabat tahsin yang lain. Ibu Rita, silakan Ibu Rita. Izin bertanya Pak Ustadz, Iya Bu, silakan Ibu. tadi untuk yang ujung lidah bagian keempat antara huruf dha dengan sa itu gimana bedainnya Ustadz? Karena ujungnya sama-sama di ujung lidah, keluar sedikit lidahnya gitu. Yang mana Bu? Bagian keempat dia nggak keluar Bu. Dha dengan sa, Nah itu bagian ketiga Bu ya. Ta, ta, the, zo. Ta, the, zo. Ta, the, zo. Jadi bagian yang keempat yang Ibu maksud sebenarnya dia bagian ujung lidah menyentuh bagian bawahnya. Misalnya sa, so, sa, so, za. Sa, so, za. Bisa Bu? yang dha dengan sa itu Pak Ustadz. Ya, dia bagiannya saya dekatkan sedikit. Ujung lidah kita agak keluar sedikit jadi ta, 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 za, ta, za. Zo-nya juga zo, 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 zo. Jadi za, za, zo, za, za. Cuman dia nggak perlu dibuka gini ya. Jadi kalau dibuka gini dia nggak bisa mingkem dia. Jadi za, za, zo, za, za, zo. Minal zalimin. Misalnya yang huruf ta, thalatha, tha, thalatha. Atau misalnya huruf dal. Alladzina yadhkuruna Allah. Alladzina yadhkuruna Allah. Jadi za, za. Paham Bu? Bu Rita? Ya insya Allah dipraktekkan dulu. Dikeluarkan sedikit ujung lidahnya. Jadi nggak perlu banyak-banyak juga, nggak boleh ta, nggak perlu Bu. Jadi sedikit aja. Ta, za, zo. Ta, za, zo. Oh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya Ibu Vina, silakan Ibu Vina. Tolong moderator Ibu Vina. Praktekkan za, za, zo. Za, za, zo. Iya Ibu. Saya mempraktikkan Ustaz melatih Ustaz yang koreksi. Iya Bu. Kedengaran Ustaz? Kurang kuat suaranya Ibu. Za, za, zo. Begitu. Za, Ta, za, zo. Kalau kita mau latih dia fi. Jadi dia istiqomah pada makhrajnya, tidak boleh lari-lari. Fi tubath susan thanithatna minal muthnima fi thanitha tazal Zazi zubaz zuzan zani zadna minal muznima zizan zani za. Nggak perlu juga pakai qalqalah atau memantul. Jadi nggak boleh
Dzadzi dzu badz nggak boleh. Tapi badz karena dia bukan huruf qalqalah. Dzadzi dzu badz dzu dzani dzadna. Kurang lebih seperti itu Ibu Vina. Silakan Ibu Armawati, Ibu Ita Armawita, Armawita. Iya. Saya mau merangkum tadi Pak, mau bertanya, tapi saya ulang kembali. Kalau di lidah itu kan ada 4 bagian ya Pak? Ya, Kalau betul. saya pangkal, tengah, tepi lidah, dan ujung. Betul. Di ujung lidah itu yang terbagi 4 lagi ya Pak, kalau tidak salah. Iya. Oke. Nah, di situ yang mau saya. Nah, apalagi itu Pak, bagian yang pertama apa, kedua apa, hanya saja saya mau sebutan antara ujung lidah yang paling sering susah itu kan antara sa, za, zo. Apakah sebutan saya sudah agak mendekati? Tolong koreksinya, Pak. Pertama ini saya tidak melihat apanya Ibu ya, penyebutannya. Oke. Kameranya, Bu. Maaf. Iya. Kadang-kadang Jadi, kita kalau dengar suara dia bisa beda jadi ya, Pak? benar, Bu, kan? Jadi patokannya adalah yang huruf itu berarti bagian yang ketiga Ibu ya. Bagian yang ketiga dari yang keempat tadi kan, Bu? Ya, dari ujung lidah lah. Ya, ujung lidah itu. Ujung lidah berada di antara gigi seri bagian atas dan bagian bawah, dikeluarkan. Jadi za, zo. Iya. Zo. Iya. Jadi kalau ini Pak, kan antara tadi kan kalau di ujung lidah itu yang paling sulit itu sa, za, zo. So. Baru di bagian berikutnya sa, za. Ini yang bagian ujung lidah pertama ya Pak, dari kelompok yang 4 ya. Dari ujung lidah pertama ya. Jadi sa, za. Saya ulangi Bu ya, biar catatannya benar. Bagian yang keempat, yang pertama itu ujung lidah menyentuh gigi seri bagian atas yang dagingnya. Yang dagingnya Bu ya, bukan giginya tapi dagingnya. Jadi kalau ini gigi seri, bagian daging yang dalam. Cuman jangan terlalu jauh, sedikit saja Bu. Atau biasanya disebut dengan tempat tumbuhnya gigi seri. Nah, jadi antara daging dan gigi Bu ya. Hurufnya 2 yaitu nun, ro. Nun pas di tengah-tengah itu antara daging dan gigi, ro-nya naikkan sedikit. Nun, ro. Ro itu lebih kepada dagingnya. Ibu ya. Nun, kan, Bu? berarti nun, ro. Nah, nun, ro. Nun, ro. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua bagian ujung lidah menyentuh bagian gigi seri bagian atas. Berarti tidak ada dagingnya Bu ya, berarti gigi serinya. Cuman jangan juga terlalu ke bawah, bagian tidak terlalu jauh dari tempat tumbuhnya gigi seri. Yaitu ta, da, to. Ta, da, to. Ta, da, to. Jadi kalau misalnya kita ngomong dalam makhraj huruf dal, tadi saya udah sebutkan. Jadi kalau kita mau bilang duduk, kalau duduk, kira-kira ujung lidah kita ke bagian gigi atau ke bagian daging? Gigi kalau duduk. Duduk. Kalau duduk. Duduk yang bahasa Indonesia ya Pak? Bahasa Indonesia. Ya, duduk, D. Berarti ke daging. Duduk ke daging. Lebih banyak ke bagian daging Bu ya. Iya, tapi maka kalau makhrajnya pakai orang Arab, dia dal, jadi duduk. Oh, mendekati antara daging dan gigi ya Pak? Tidak, kalau dal di bagian giginya, gigi serinya. Oh, ke depan dekat tekan ke gigi seri ya Pak?
Betul. Dal, dal, Ta, dal, da, po. Ta, to. dal, po. Ta, Iya. dal, po. Kemudian bagian Oh, yang ketiga yaitu itu yang dikeluarkan sedikit tadi, Bu. Ta, oh ya. da, zo. Kemudian turun ke bawah, bagian gigi seri bagian bawah, yaitu sa, so, kemudian zo, za, sa, za, so, sa, za. Kalau za kan dulu guru kita sering mengajarkan gigi dirapatkan. Ya, gemes. Kalau anak sekarang Nah, bilangnya gemes ya. Nah, begitu Bu. Cuman dia sebenarnya tidak perlu sampai seperti itu. Yang penting Iya. ujung lidah kita tidak keluar. Dia mengarah ke bawah. Jadi sa, za, so. Sa, sa, Za, za, so. so. Sa, Ya, za, so. Udah, Pak? so. Oke. So, so. Betul, Bu. Oke, makasih Pak. Silakan Ibu Siti Mahara Hasibuan. Silakan Ibu Siti Mahara Hasibuan. Tidak ada suaranya. Ibu Vina. Ini raise hand. Ibu Siti. Ibu Nurlela, silakan Ibu. Ya Ustadz. Dan aja Nurlela. Nurlela. Dua nih Ustadz, ada Hajah Nurlela, ada hanya Nurlela saja. Ini Ibu Nurlela ini Bu ya. Oh, Bu Nurlela. Ini maksudnya melafalkan hurufnya apa gimana Ustadz? Ya silakan Ibu, boleh juga ini, boleh bertanya juga boleh Bu. Iya, yang tadi tentang ujung lidah yang pertama, ujung lidah bertemu gusi muka atas atau apa antara gigi seri dengan apa daging, bagian daging. Iya. Ustadz, gusi muka atas ya Ustadz ya, gusi. Gusi lah, gusi Bu ya. Ya, Bahasa gusi ya, gusi. ya, pokoknya daging, dia nggak nyentuh gigi ya Ustadz ya. Iya Bu. Ya, makhrajnya nun, ro. Tapi ingat Bu, nun itu di antara tempat tumbuhnya gigi seri Bu ya. Daging dan antara tempat tumbuhnya gigi seri. Jadi dia nun, ro. Ro-nya itu yang agak naik sedikit ke atas, lebih dominan menyentuh atau hampir 90% menyentuh bagian daging atau gusi. Ro. Jadi agak bergeser sedikit atau apa? Naik Atau sedikit ke agak atas. naik sedikit ya Ustadz ya. Iya Ustadz ya. Kemudian tadi ujung lidah bertemu gigi seri ya. Bagian Ujung atas. lidah bertemu pangkal ya Ustadz. Pangkal gigi seri atas, tempat tumbuh gigi seri. Atau bagian gigi seri. Ya, bagian gigi seri atas, ta, dal, po. Ya Ustadz, ta, dal, po. Ya betul Bu. Ya, baru yang saya pahami tadi yang ketiga ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Ta, dal, ta, da, po. Di giginya Bu ya. Ini gigi seri atas, ini gigi seri bawah. Di antara tengah-tengahnya itu. Ta. Jadi itu dia ta. Kan dikeluarkan Bu. Ta, da, zo. Zo. Ta, da, zo. Iya. Jadi kayak agak melet gitu sedikit ya Ustadz. Betul Bu, tapi jangan terlalu keluar lidahnya. Jangan ta. Ini kan keluar banyak nih Bu. Ta, ta. Jadi tidak seperti itu, sedikit saja. Ta, za, zo. Ta, za, zo. Ta, za, zo. Kemudian tadi yang keempat ujung lidah bertemu gigi seri bagian bawah. Bagian dalam bawah. Iya Bu.
Kemudian ujung gigi seri atas dan bawah itu berhadapan gini. Iya, Bu. Ya Ustaz. Iya, Bu. Sa, Ya. sa, za, za, sa, So. za, so. Sa, za, so. Benar Ustaz? Betul. Iya, terima kasih Ustaz. Silakan Ibu. Yang lain kita coba latihan. Latihannya Ustaz. Latihan dari awal. Ibu Rita Mardina, silakan Ibu. Huruf apa Ustadz? Huruf nun Ustadz. Gini Bu, Ibu pilih cuma Ibu sebutkan bagian mana hurufnya. Oh, enggak di huruf, misalnya huruf nun gitu, keluarnya makhraj hurufnya dari mana Kalau gitu. nun di mana makhrajnya Bu? Nun? Bagian ujung lidah menyentuh di atas gigi seri dengan bagian dalamnya Ustadz. Betul, silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nani nuban nunan naninan naminal munimaninan nanina. Ya, sudah betul makhrajnya, tinggal hukumnya nanti Bu ya. Hukumnya dipraktekkan. Jadi nani nuban nunan naninan naminal munimani nan nanina. Karena itu dia tanwin. Iya. Lagi Ustaz. Hurufnya. Lanjut satu lagi Bu. Silakan Ibu pilih dan sebutkan makhrajnya biar ingat. Oh ya, huruf apa? Huruf sa ya, sa. Nah, sa di mana Bu? Ujung lidah berada di ujung lidah berada di bagian atas. Bagian bawah. Bagian bawah sedikit menyentuh gigi serinya ya Ustadz, mengeluarkan gigi seri bagian bawah. Iya, gigi seri bagian bawah, lidahnya agak meleset sedikit ya Ustadz. Ini yang mana Bu? Sa atau yang sa? Sa, yang sa. Bagian di gigi seri, tengah bagian gigi seri. Sasi subas susan sanisas naminal musni masih sanisa. Ya, gimana Ustaz? Alhamdulillah. Yes. Gimana Ustaz? Alhamdulillah Ibu. Suaranya jelas. Ya, alhamdulillah sudah betul Bu. Alhamdulillah, tetap istiqomah Ibu. Makhrajnya tidak boleh keluar-keluar. Tetap ada makhraj yang kita sudah pelajari dan dipahami. Iya Ustaz. Pak Moderator gimana? Pak Moderator? Baiklah Ibu-Ibu. Kita cukupkan sampai di sini karena sudah jam 10 lewat. 7 menit. Insya Allah kita bertemu lagi pada hari Jumat, malam Sabtu, pada waktu yang sama. Insya Allah nanti akan diumumkan kembali di grup. Terima kasih Ibu-Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberikan keberkahan dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz.